setelah punya pekerjaan bisa menghasilkan, tapi juga fokusnya balik lagi sih kayak yang aku bilang tadi, fokusnya jangan ke returnnya tapi ke habitnya ya. Karena menurut aku kalau misalnya habitnya nggak kita bangun dari sekarang, entah kita punya uang gede pun kita nggak punya mental buat investasi gitu loh. Oke, selamat datang kembali dengan Ngobrolin Kripto. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Namanya... Hai, aku Elis atau biasa dikenal sebagai Cici Investasi di semua social media. Oke, Cici Investasi ya. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang investasi di kripto dan atau instrumen secara umum ya, Ci ya. Cuman sebelum dari situ, gue mau nanya dulu nih. Lu dulu masuk ke investasi tuh gimana sih awalnya? Oh, itu sebenarnya karena aku dulu anaknya boros banget. Habis itu suka dimarahin kan sama orang tua, nggak boleh boros-boros. Terus kebetulan di perpustakaan sekolah itu ada banyak buku-buku tentang gimana sih cara orang mengumpulkan kekayaan, manage kekayaan mereka. Terus aku baca buku itu sampai akhirnya aku tergerak. Aku kayak pengen tahu gimana sih cara uang bekerja, karena biasa di buku-buku itu kan di-mention ya kayak uang bekerja kayak gitu. Benar. Akhirnya aku pada saat itu aku nyari instrumen investasi, tapi pada saat itu tahun 2018-2019 tuh masih belum banyak aplikasi yang gampang kita pakai. Tahun berapa tadi? 2018, 2019 gitu. Tapi itu belum kenal kripto juga ya? Belum kenal sama sekali. Oke, itu 2018 lagi kelas berapa? Atau kuliah atau gimana? Aku umur 17 tahun, berarti kelas 2 SMA. Oh, SMA. Wow, berarti Cici Gen Z ya? Oke, siap. Iya, aku Gen Z. Terus? Nah, habis itu aku pengen tahu cara uang bekerja kan. Habis itu singkat cerita, aku waktu di jalan itu ngeliat ada papan gede banget. Tempat itulah gadai barang gitu. Yang itu katanya di situ bisa nabung emas kan. Terus aku kayak bingung kok bisa nabung emas. Aku sebelum datang ke situ aku cari-cari websitenya, gimana caranya. Sampai akhirnya aku datang ke situ, aku masih nggak yakin nih gitu, takut kenapa-napa. Aku tanya satpamnya, Pak, ini kita beneran bisa nabung emas di sini? Iya bisa, nanti cara gini-gini. Akhirnya aku ya udah coba nabung emas di situ. Habis itu sejak itu mulai banyak aplikasi investasi yang bermunculan kan. Akhirnya ya udah aku cobain satu-satu sih kayak gitu. Itu dari 2018 tuh, cuma gara-gara ngelihat apa sih iklan pinggir jalan? Dari baca buku terus lihat iklan pinggir jalan baru mulai cobain kayak gitu. Berarti dari situ nyobain akhirnya cuan? Enggak sih, namanya awal-awal pasti nggak cuan kan. Karena itu masih waktu itu pasti nggak semuanya sih, mungkin most perusahaan tuh masih berusaha untuk cari cara-cara yang pas supaya aplikasinya gampang dipakai orang. Jadi pada saat itu tabungan emas aku lepas karena menurut aku kurang efektif. Kayak aku mau top up itu kena biaya lagi, terus mau cetak lagi kena biaya lagi kayak gitu sih. Lepas tuh maksudnya? Ya udah aku nggak ambil. Gitu aja, nggak bisa diambil? Bisa diambil, cuman maksudnya kalau mau dicetak jadi emas tuh minimal 1 gram kan. Dan aku ngerasa kayaknya kurang efektif dan efisien kalau misalnya aku lanjutin sampai 1 gram gitu sih. Jadi kayak gede banget soalnya ya 1 gram. Ya. 1 gram tuh 2018 masih berapa? Ratusan ribu masih, lah ya. Iya, belum sejuta sih. Belum sejuta kan, tapi kan 17 tahun ratusan ribu kayak nabung berapa hari ya? Iya benar. Gitu sih. Oke, setelah dari situ akhirnya bisa masuk ke bikin konten. Ya kan sekarang influencer nih. Kan? Gue juga nge-follow loh. Ya, thank you. Ya itu bisa masuknya gimana dulu awalnya? Aku justru awalnya aku sebenarnya nggak mau go public sama sekali. Karena aku lebih suka private life gitu kan. Cuman kebetulan aku ketemu teman yang akhirnya jadi mentor. Kayak orang ini tuh terus-terusan nyuruh aku untuk bikin konten kayak gitu kan. Aku kayak bilang, aku padahal udah kasih 1000 alasan. Aku nggak tahu cara bikinnya gimana. Aku nggak tahu mulai dari mana. Aku nggak tahu mau bahas apa. Terus menurut aku waktu itu udah banyak yang bahas. Jadi kayak nggak ada yang mau dengerin aku juga kayak gitu kan. Tapi orang ini insist kayak ya udah kamu harus coba dulu gitu kan. Aku dikasih referensinya baik dari YouTube, artikel, semuanya kayak gitu. Akhirnya aku mikir ya udah nothing tulus juga. Akhirnya aku cobain bikin konten kayak 6 bulan. Akhirnya aku thank God itu waktu itu ditawarin untuk jadi ambasador sebuah produk keuangan gitu kan, yang udah legal juga. Habis itu ya udah sih dari situ keterusan akhirnya. Jadi awalnya terpaksa ya? Bisa dibilang terpaksa dong. Bisa dibilang terpaksa sampai banyak banget alasan gak mau, akhirnya mau kan? Iya, terpaksa karena kayak ya udah aku respect orang ini gitu kan. Aku emang look up sama orang ini. Jadi kayak ya udah deh nggak apa-apa dicoba gitu. Dan sekarang menikmati.
menikmati dan aku berterima kasih sih sama orang ini. Cuman orang ini emang gak mau go public aja. Oh, cool banget. Nah, berarti ini kan 2018 masih SMA ya, udah nyobain instrumen keuangan lah. Sekarang udah mengenal kripto. Tapi personally, sekarang usia berapa sih? Sekarang 23, tahun ini 24. 23, 24. Kuliah udah lulus ya? Udah lulus. Oke, berarti ini kayak teman-teman yang di umuran segitu kan rata-rata kita nggak tahu ya, tapi kayak mungkin ada yang galau masih belum dapat kerja atau mungkin masih mikirin nih gimana caranya bisa dapat uang apa segala macam. Nah, Cici udah nyobain investasi. Investasinya apa aja sekarang? Oke, investasi. Mungkin kita mulai dari yang paling basic dulu ya. Uang cash. Itu aku nggak biarin dia nganggur gitu. Aku ada uang di rekening tapi itu cuma buat operasional doang. Tapi mostly aku taruh di bank digital yang itu bisa ditarik tiap hari. Kayak gitu kan. Habis itu aku taruh juga di reksadana pasar uang. Habis itu aku ada reksadana indeks juga. Tapi porsinya memang gak banyak. Sekarang aku banyakin di US dollar. Baik itu USD yang benar-benar di bank sama USDT sama kripto sih. Sama kripto ya. Itu berarti ada persentase masing-masing ya. Jadi semua duitnya bergerak tuh. Bergerak. Yang gak bergerak berarti berapa persen? Yang gak bergerak kecil banget sih, gak nyampe 10%. Itu benar-benar buat operasional aja soalnya. Harian ya, yang buat transportasi, makan apa segala macam ya. Oh, di bawah 10%. Di bawah 10%. Itu ngelakuinnya udah berapa lama, Ci? Sebenarnya ini gak efektif dilakuin kalau misalnya orang-orang tuh baru mulai kerja banget. Karena kan pasti uangnya gak segitu banyak kan. Gak semuanya bisa digerakin kayak gitu. Jadi kayak sampai bisa sedikit yang dimasukin ke rekening biasa tuh kayaknya 2 tahun belakangan sih. 2 tahun terakhir ya. Berarti dari umur 22-an. Berarti itu belum kerja juga dong? Udah kerja. Justru aku belum lulus kuliah aku udah kerja, Kak. Oh, kok bisa? Ya itu sih karena intern kali ya? Iya intern kan. Terus ngonten juga. Sebenarnya tuh banyak company yang butuh sih. Butuh orang untuk bikin konten pada saat itu. Jadi kayak yaudah aku diminta untuk in charge bikin sosmed segala macem kayak gitu sih. Jadi udah mulai kerja. Waktu aku lulus pun aku udah kerja full time. Nah, menurut gua itu mindset yang luar biasa, Ci. Apalagi ukuran Gen Z ya. Gen Z yang tahun berapa sih? 2001 sih aku lahirnya. Oh, tipis banget tuh mau ke Gen Alpha ya? Dikit lagi kan? Iya. Dikit lagi kan? Iya. Nah, makanya buat umur-umuran segitu udah bisa melek keuangan, itu nggak banyak loh. Di saat mungkin seusianya Cici masih senengnya nongkrong, nggak salah juga ya, tapi kayak masih seneng nongkrong, terus main game apa segala macam. Tapi Cici udah mikirin untuk bisa earning money, gitu. Nih, buat Gen Z tuh gimana sih caranya untuk bisa membangun mindset seperti itu gitu? Apalagi kan sekarang zamannya medsos ya, semua anak muda, mungkin gue juga sendiri gitu, kayak aktif untuk scrolling, ya kan, olahraga jempol gitu. Nah itu gimana sih untuk bisa ngebangun mindset tadi yang spending time kita nggak efektif, nggak efisien atau nggak produktif, itu bisa ngebangun mindset seperti itu. Sebenarnya cara bangun mindset menurut aku ada 2. Yang satu kepepet, yang kedua karena teman-temannya kayak gitu. Lingkungan? Iya, karena lingkungannya. Aku waktu itu masuk ke yang kepepet sih, karena aku takut. Mamaku soalnya ada bilang kalau kamu nggak mulai intern dari kamu kuliah, begitu kamu lulus kamu nggak bisa bersaing sama orang karena yang sarjana udah banyak. Jadi kayak mamaku bilang sebisa mungkin kamu udah cari kerja kayak gitu. Jadi dan mamaku juga bilang kan, mama nggak biayain kuliah kamu lagi gitu kan. Oh iya kah? Iya, semenjak semester 5 kayak gitu kan. Jadi kayak aku mau nggak mau harus cari gimana nih kayak gitu kan. Jadi satu kepepet, kedua aku punya teman juga, dia tuh sebenarnya kondisinya nggak kepepet tapi karena teman-temannya pada kerja, jadinya tuh dia kayak masa teman-teman gue kerja gue nggak kerja kayak gitu, akhirnya dia kerja juga. Gitu encourage sih. ya. Encourage kayak gitu sih. Itu dari umur berapa pas ibu infoin hal tersebut gitu terhadap ya jangan buang-buang waktu gitu, harus bisa dapat uang apa segala macam. Itu dari umur berapa? Sebelum kuliah sih, tapi itu juga waktu itu tone-nya bukan kayak kamu harus kerja segala macam ya, tapi lebih kayak encouraging, kayak bilangnya kamu kalau bisa nanti semester 3 udah mulai magang deh gitu, supaya hopefully kamu lulus udah dapat kerjaan yang tetap kayak gitu sih. Kelas 3 SMA? Kelas 3 SMA. SMA. Kelas 3 SMA. Pas denger itu
pemikirannya apa pada saat umur itu, pada saat itu? Aduh, gue bisa nggak ya? Oh gitu, ragu ya? Gitu. Kayak aduh bisa nggak ya, kayak gitu sih. Karena kan usia-usia segitu, gue juga mungkin di usia segitu kalau disuruh hal yang sama, ya gue masih seneng main sih kayaknya, ya kan? Dan faktanya memang umur-umur segitu lagi seneng-senengnya main. Iya benar. Berarti trigger yang paling kuat adalah lu kuliah bisa jadi nggak dibayarin nih. Which is kalau nggak dapet uang ya susah lah untuk bisa kuliah, untuk lanjut kuliah gitu. Akhirnya dapat kerja. Akhirnya dapat. Itu ajaib sih, itu mujizat banget karena kan aku di swasta ya. Jadi sebenarnya menurut aku mahal gitu. Aku juga nggak nyangka aku bisa earn segitu sih pada saat itu. Berarti uang kerja itu dapat dari kerja buat dari konten sih, dari konten terus buat bayar kuliah akhirnya. Oh, berarti dari baru masuk kerja lulus SMA, bikin konten langsung dapat income. Nah, itu yang buat bayar kuliah. Oh, jadi rutenya tuh lebih ke aku baru lulus SMA kan, terus habis itu kuliah 2 semester karena Covid ya, kebantu sama Covid juga. Akhirnya mau nggak mau bikin konten terus-terusan dapat ada endorse, ada itu sih dibayar untuk jadi ambasador pada saat itu. Jadi uangnya dikumpulin habis itu buat bayar kuliah sih. Wow, luar biasa loh. 4 tahun tuh full bayar sendiri kuliah. 3,5 tahun aku bayarnya dari semester 5 sampai 7 sih. Oh, cool banget. Kayak gitu sih. Nah, sekarang udah masuk ke investasi nih dengan tadi berbagai diversifikasinya ya. Let's say ada Gen Z yang baru ngerti gitu, baru tahu lah informasi seperti ini. Dia bisa mulai dari mana sih untuk bisa investasi? Oke, mulainya dari rasa penasaran. Karena dulu pun aku mulai dari rasa penasaran. Apalagi kan sekarang banyak banget aplikasi yang bisa dicobakan. Contohnya kayak Gudang Kripto ini gitu. Jadi kayak kalau misalnya kamu penasaran sama aset apapun, let's say kamu penasaran sama reksadana, sama saham atau sama kripto, ya udah cobain aja satu-satu. Terus lihat nyamannya yang mana, baru dikulik lebih dalam kayak gitu sih. Oke. Berarti harus aktif lah ya intinya. Aktif cari tahu. Kalau kayak informasi sendiri, apakah lebih efektif online untuk belajar ya atau offline menurut Cici? Awal-awalnya online dulu supaya kita bisa kumpulin sebanyak-banyaknya info kan. Habis itu ke offline, ke event-event buat cross check sebenarnya di lapangan tuh yang terjadi kayak gimana kayak gitu. Misalnya kan kalau misalnya kita belajar online dari baca artikel kan nggak ada yang bilang kan, ada orang bisa loss berapa miliar kayak gitu. Tapi biasanya manis-manisnya doang kan? Iya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah ke event offline gitu kan, pasti banyak yang cerita, gue rugi segini nih. Itu yang kita bisa tanya, oh ya kok lu bisa rugi? Terus lu cara recovernya kayak gimana? Kayak gitu sih. Oke, karena umur-umur segitu tuh kayak FOMO-nya tinggi banget. Satu, FOMO-nya tinggi. Terus karena FOMO, penasaran, pengen nyoba, iseng-iseng, tapi nggak mikirin resiko gitu loh, sehingga pas udah masuk nyemplung salah loss. Dan nggak sedikit yang loss berdampak ke kehidupan realnya gitu loh. Itu kan bahaya banget ya. Iya benar, bahaya banget. Nah berarti Cici setelah udah investasi akhirnya kok milih untuk didiversifikasi ke A, I, U, E, O. Itu tuh kenapa gitu? Kenapa nggak kayak ya udahlah full di kripto misalkan, atau full di instrumen yang mana gitu? Tapi kenapa harus didiversifikasi? Kenapa didiversifikasi? Karena sadar sih nggak semua instrumen itu kan sifatnya sama. Contoh kalau misalnya reksadana, kalau kita mau tarik itu butuh waktu 3-7 hari kan. Terus kripto juga bisa aja waktu kita butuh dia malah lagi rugi ya kan. Jadinya akhirnya terus kebetulan ada juga emang banyak perusahaan yang udah ada provide instrumen keuangan kayak gitu. Jadi ya udah aku coba aja. Mikirin ininya nggak kayak ROI-nya, return-nya tuh seperti apa gitu? Per minggu kah atau per bulan atau per tahun? Itu consider gak? Menurut aku kalau misalnya di usia-usia Gen Z yang masih merintis itu sebenarnya ROI penting, tapi lebih penting habitnya sih Kak. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu mikirin harus cuan berapa persen dalam setahun, tapi yang penting aku konsisten tiap bulan ada top up gitu. Jadi sifatnya kayak nabung ya. Oke. Ini penting, ini mindset yang kayak jarang banget orang-orang yang pengen terjun ke investasi atau trading mikirin hal tersebut. Karena rata-rata setelah tahu apalagi ngeliat profit orang ya, taunya gue pengen cuan gede nih, gue pengen cuan cepet nih, itu yang bahaya kan. Oke, itu menurut Cici gimana sih cara ngeremnya? Cara untuk membangun pertahanan diri biar nggak nafsu gitu? Cara bangun pertahanan diri supaya nggak nafsu gitu ya?
ada rasa takut kehilangan sih sebenarnya, karena kan maksudnya itu uang yang kita kerja dengan usaha kan buat dapetin itu. Jadi kayak harus mikir skenario terburuknya dulu sih. Kalau misalnya uang ini hilang, kita harus mulai dari nol lagi. Habis itu harus cross check ke lapangan dengan ke event tadi yang kayak aku mention gitu kan Kak. Karena sebenarnya aku juga banyak ngobrol sama trader-trader. Itu mereka tuh juga bilang capital atau modal yang mereka pakai buat trading tuh sebenarnya bahkan mungkin nggak nyampe 10% dari aset yang mereka punya, karena mereka udah punya bisnis sendiri, udah punya kerjaan yang stabil, terus mereka juga punya banyak modal, nafasnya jadi panjang gitu loh. Kan kesuksesan itu sebenarnya bagian dari probabilitas juga kan. Jadi karena mereka punya banyak modal, mereka bisa coba banyak hal dan mereka bisa sukses ya karena mereka sebenarnya udah loss banyak juga gitu sih. Dengan sadar realita itu sebenarnya jadi bisa lebih ngerem pasti. Oke Ci, nah kan tadi udah lu jelasin ya, cuman untuk usia-usia Gen Z itu rata-rata masih FOMO. Menurut Cici gimana sih cara ngerem biar nggak FOMO gitu? Jadi pas udah tahu peluangnya pas segala macem nggak buru-buru. Itu gimana tuh? Sadar 2 hal sih. Satu, cari uang itu butuh usaha. Kedua, sadar kalau misalnya orang yang trader hebat itu tuh sebenarnya punya banyak modal sampai mereka tuh akhirnya bisa kasih cuan yang kayak gitu di sosmed. Karena sebenarnya yang pertama itu kalau kita sadar kita cari uang itu pakai usaha, kita tuh pasti akan lebih takut kan untuk kehilangan semua uang itu karena akan mulai lagi dari nol. Yang kedua, itu sebenarnya kita pasti setuju kalau misalnya sukses itu bagian dari probabilitas. Iya, aku sebenarnya udah ngobrol sama banyak trader yang sukses juga. Mereka tuh pada bilang kalau misalnya mereka tuh juga nggak langsung kucuk-kucuk langsung cuan banyak kok gitu kan. Mereka udah banyak loss dan biasanya tuh mereka tuh juga pakai modalnya tuh nggak yang all in semuanya, tapi sekian persen, 5-10% untuk di trading karena mereka udah punya bisnis yang stabil atau kerjaan yang stabil gitu sih. Jadi nggak langsung all in ya. Oke. Ini gue pengalaman pribadi Ci. Jadi dulu mungkin di usia-usia yang mirip kayak Cici lah, biasa baru dapat kerja gitu kan, baru megang duit sendiri. Akhirnya ngerti itu. Gue dulu start dari saham kan, habis itu masuk ke kripto. Itu bener-bener belajar sendiri. Terus media pada saat itu kan belum banyak ya. Akhirnya ya udah tuh kayak setiap dapat duit entry tapi kayak melajarin resiko, kemudian cara market bekerja apa segala macem itu gue belum dalam gitu, dan akhirnya ya rungkat sih pada saat itu. Terus terang rungkat. Oh ya, terus waktu itu perasaannya gimana? Wah kacau sih, asli kacau ya. Maksudnya kayak gue ngalamin gitu, udah ngalamin sedihnya kayak gimana di kripto ke diri sendiri, dan gue gak mau lagi deh kayak gitu. Iya, kapok banget berarti. Kapok banget. Cuman emang itu harus hati-hati karena bisa jadi mental gitu loh. Bisa jadi kayak sadar gak sadar udah coba direm nih apa segala macem, ya kebawa juga gitu. Jadi benar-benar harus kadang kita close market atau uninstall aplikasi, terus ya udah coba lupain dulu lah. Hidup biasa aja gitu. Normal aja, nggak usah mikirin market apa segala macam kayak gitu. Oh berarti cara kakak recovery mentalnya kayak gitu. Berarti sekarang lanjut trading crypto. Lanjut dong. Lanjut, mantep banget. Makanya masih di sini. Biasa orang pada kapok kan, udah kayak gitu nggak mau lanjut lagi. Betul. Ya itu mungkin kembali ke orang ya. Tapi kayak gue believe bahwa itu semua at the end berproses. Kalaupun gagal ya belajar aja dari kegagalannya lagi, which is ya udah coba lagi selanjutnya, cuman jangan sampai dengan cara yang sama all in lagi gitu. Iya gitu. Makanya salah satu upaya gua recovery itu adalah ada di industri ini, ada di gudang kripto sekarang kan gua. Iya kayak gitu Ci. Nah jadi kalau menurut lu sendiri nih, investasi udah, terus kenal kripto gitu, abis itu kan milih dong platform apa. Nah menurut Cici untuk masuk ke kripto tuh baiknya kayak gimana sih platform yang dipilih? Karena kan baik banget ya namanya kripto kan decentralized ya. Kita bisa jadi masuk ke website yang scam kah atau apakah gitu. Itu gimana sih? Oke, kabar baiknya sih kalau di Indonesia udah mulai ada regulasinya ya. Sekarang kan industri kripto itu diawasin oleh OJK. Jadi menurut aku cara termudah dan mungkin teraman untuk mulai itu cari exchange yang emang udah terdaftar dan diawasi Bapepti. Kayak contohnya kan gudang kripto ini udah gitu. Betul, kan. Udah. Habis itu baru sih mulai cari aset-aset, kalau bisa yang big caps dulu. Kalau misalnya mau ke meme coins juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya udah diatur aja modalnya, jangan sampai
Kalau hilang kita nggak bisa makan kayak gitu. Betul. Berarti Bitcaps tuh yang kayak gimana menurut Cici? Contohnya kayak Bitcoin, okay. Terus Ethereum kayak gitu. Cuman Ethereum aku mulai mempertanyakan sih sebenarnya kayak masih worth atau enggak buat diinvestasiin kayak gitu. Kenapa emang? Gara-gara ngeliat ini? Karena kan newsnya? Karena use case-nya kan sebenarnya kalau misalnya harga dia naik tuh sebenarnya juga nggak bagus juga gitu. Karena kan pembayaran semuanya kan akan jadi mahal kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya harganya turun juga yang buat investornya kena, jadi kayak maju kena mundur kena gitu sih. Jadi aku kayak Ethereum big caps cuman mungkin nggak taruh banyak sih. Oh, berarti tetap Bitcoin ya? Oke. Nah, Ci, pernah nggak sih ngalamin rugi selama masuk ke industri ini? Selama investasi deh. Oh, pernah sih pasti. Oh iya kah? Iya, pasti pernah. Banyak gak? Itu untungnya karena aku orangnya konservatif dan aku emang manage gitu, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak sih ruginya pada saat itu. Boleh tahu nggak berapa persen dari Porto? Berapa persen dari Porto ya? Iya. Di bawah 50 sih, pasti aku nggak inget berapanya karena aku emang fokus ke nabung aja gitu kan. Sampai sekarang niatnya nabung? Nabung terus. Karena menurut aku sebenarnya lebih worth it untuk waktunya kita pakai untuk invest ke skill kita gitu kan. Aku kan emang kerja dan aku ngonten juga, jadi menurut aku lebih gampang dan lebih efektif kalau misalnya aku dapat uang tuh dengan cara seperti itu instead of aku pantengin market. Tapi kalau misalnya emang ada orang yang pantengin market terus dan dia bisa dapat cuan dari situ, ya udah nggak apa-apa, gali aja skillnya sampai dalam kayak gitu. Iya, karena emang market tuh nggak bisa buat semua orang ya. Tuh kadang bahaya banget dan bisa menghipnotis sih. Bener. Iya, kayak gue dulu pas aktif banget trading itu bener-bener candle menitan diliatin pergerakannya, ngehipnotis banget lah. Itu gitu. Waktu itu rasanya stres atau kayak candu gitu? Lebih ke candu. Bener, lebih ke candu. Karena kalau gue, misalkan gue close aplikasi nih, gue bakal mikirin lagi, ini nyentuh gak ya harga yang gue harapkan. Akhirnya ngebuka lagi dan repeat aja terus gitu. Itu sampai berapa lama kayak gitu Kak? Setahun ada? Wah, lebih kayaknya deh. Oh wow. Asli, lebih apalagi dulu zaman yang bearish ya, 2022 ya, itu kan kayak masih transisi akhir covid lah, masih minim aktivitas kan, ya udah kalau di rumah ngapain sih, buka HP dong. Iya, itu bener-bener ngeliatin candle. Untung ini ya bisa sadar gitu ya, karena kalau enggak kan nggak bagus juga kayak gitu sebenarnya. Dan nggak bagus banget asli, jangan kerja dicoba. Juga pasti kepikiran nggak sih Kak? Kepikiran, bahkan kerja pun kayak keganggu lah. Iya sih. Nggak fokus apa segala macem, apalagi kalau habis rungkat ya. Itu kayak sedihnya mungkin kayak putus sama pacar atau gimana gitu. Wow, iya. Ya logika aja, tiba-tiba nggak punya uang, mau jajan atau mau keluar nggak bisa kan? Bener. Ya kayak gitu. I see. Ya, nah berarti nih Ci, kalau untuk anak-anak Gen Z menurut Cici itu mulai untuk ngebangun atau masuk ke market tuh setelah apa sih? Setelah punya uang, setelah punya pekerjaan bisa menghasilkan, tapi juga fokusnya baik lagi sih kayak yang aku bilang tadi, fokusnya jangan ke returnnya tapi ke habitnya ya. Karena menurut aku kalau misalnya habitnya nggak kita bangun dari sekarang, ntar kita punya uang gede pun kita nggak punya mental buat investasi gitu loh. Oke, hilang-hilang juga ya? Hilang-hilang juga, dan misalnya kayak aku misalnya udah punya uang 100.000 tapi aku berani masukin 50.000 untuk beli kripto, let's say beli Bitcoin gitu kan. Nah habis itu karena aku konsisten beli terus Bitcoinnya, ketika aku punya uang 100 juta itu nggak akan susah buat aku buat investasi lagi gitu kan. Tapi beda kalau misalnya aku nggak pernah bangun habit itu, aku tiba-tiba punya uang 100 juta aku mau masukin Bitcoin, kan aku ada rasa takut hilang karena aku nggak pernah punya pengalaman lihat apakah Bitcoin ini ketika harganya turun dia bisa naik lagi kayak gitu sih. Ada apa sih kayak ketakutan apa ya, belum ngerasain lah experience-nya. Iya, belum ngerasain jadi takut kan pasti. Jadi kita malah kehilangan opportunity jatuhnya. Ya. Cuman kan gini Cici influencer nih, banyak yang bilang kayak influencer mungkin udah ideal kehidupannya, tapi kayak kita nggak pernah tahu kehidupan orang-orang yang menonton konten tersebut kan. Let's say dia baru mulai kerja nih, income berapapun lah gitu. Tapi dia pengen ke kripto, cuman kayak kehidupan realnya sendiri masih butuh banyak pengeluaran. Nah, menurut Cici yang kayak gitu gimana? Apakah ya udah masuk aja, cuman persentasenya lebih kecil kah atau gimana, atau ya udah jangan sama sekali deh?
Gimana sih menurut Cici? Kalau misalnya emang semepet itu pengeluarannya udah kayak tipis banget sampai nggak bisa nyisain uang cash lagi, mending nggak usah dulu sih. Karena tetap aja yang paling penting tuh kita punya uang cash yang bisa menstabilkan hidup kita kalau misalnya kita kena PHK gitu kan. Kalau misalnya udah agak lebih lega nih, bisa ada spare lebih banyak, baru boleh masuk sih, tetap aja kayak gitu menurut aku. Oke, berarti sabar beberapa bulan lah ya atau berapa lama gitu, tapi tingkatin skill sih. Oke. Nah, Gen Z nih, skill apa aja yang menurut Cici perlu dipelajarin untuk either itu investasi kah atau bisa earning money dari skill-skill tadi, itu apa aja sih, Ci? Oke, orang kan keahliannya beda-beda ya. Cuman menurut aku untuk melengkapi skill mereka itu ada dua skill yang bisa mereka pakai untuk ningkatin earning powers-nya mereka. Yang pertama itu skill menulis dan kedua skill ngomong. Karena kalau mereka punya skill apapun, let's say orang bisa melukis gitu kan. Kalau misalnya mereka bisa tulis cerita tentang lukisannya, terus bisa dipublikasiin ke orang akan ngerti dan lebih mau beli lukisannya. Terus kalau misalnya ngomong itu juga sama. Kalau misalnya mereka bikin pameran lukisannya mereka bisa jelasin, oh ini tentang apa, orang bisa tersentuh gitu, orang kan jadi mau beli. Jadi menurut aku skill apapun yang kita punya, seteknis apapun itu mesti bisa nulis dan ngomong yang mudah dimengerti orang sih. Oke. Termasuk mungkin editing kali ya? Editing ya tipis-tipis lah at least ya. Kayak gitu. Oke. Misal nih Ci, kayak ada orang yang gak suka 3 itu. Misal doang nih, kan variasi ya orang-orang ya. Itu skill yang kayak gimana Ci yang prospek? Kalau nggak suka 3 itu, sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya mereka nggak bisa 3 itu. Tapi at least mereka sadar konsekuensi. Kalau misalnya mereka punya technical skill yang bagus banget, tapi mereka nggak bisa nulis, nggak bisa ngomong, nggak bisa edit untuk dibantu dipublikasiin, ya mereka harus terima kalau misalnya mungkin mereka karirnya akan stuck di situ-situ aja. Gitu. Karena kan sebenarnya skill 3 tadi itu kan ngebantu kita tuh mengenalkan apa yang kita bisa ke banyak orang gitu sih, Kak. Oke, berarti ada relate banget sama mindset ya. Mindset pun harus open gitu, open mind gitu. Gak boleh kayak, gue gak mau pelajarin ini karena gak suka apa segala macam. Iya benar. Tapi tetap gitu harus ya berusaha untuk nge-explore lagi. Betul. Biar upgrade ya. Harus lebih gak suka miskin sih, Kak. Lebih gak suka miskin. Menarik. Sekarang ada interest baru ya, gak suka miskin ya. Iya. Oke. Ya, I mean kalau ya gak ada yang suka miskin, tapi gak semua orang mau usaha juga gitu. Iya. Karena miskin itu mungkin bisa diucapin, gue gak mau miskin. Tapi dalam kenyataan sehari-hari ya aktivitas kita menuju ke arah miskin. Iya benar. Iya. Oke. Nah Ci, kalau Cici sendiri di kontennya itu biasanya ngebahas apa sih? Aku biasa bahas tentang personal finance, tapi nggak cuman hitung-hitungan aja, budgeting berapa persen, tapi aku lebih ngomongin ke mindsetnya, karena aku belajar kalau investasi itu nggak cuma sekadar angka, tapi itu juga berhubungan sama behavior kita, sama karakter kita, sama bahkan luka masa kecil kita gitu. Kayak gitu sih. Habis itu aku juga bahas tentang kripto, karena itu lagi high demand, karena aku emang ada masuk ke industri ini, baik secara kerjaan dan juga investasi. Jadi aku bahas itu sih, personal finance, investment, dan juga kripto. Oke, berarti boleh lah ya sekali-sekali ngebahasnya tentang konten Gudang Kripto juga nih. Boleh. Iya kan di Gudang Kripto tuh kita udah bisa trading Ci, di spot market ya. Kita ada pair-pair yang low risk lah, jatuhnya low risk kayak Bitcoin, Ethereum tadi itu ada juga Ci. Gitu. Mungkin Cici juga kedepannya boleh trading ya, pakai gitu di aplikasi Gudang Kripto buat invest kah atau apa. Gitu. Nah Ci, ini sesi terakhir Ci, mungkin bisa sampaikan juga nih ke teman-teman Gen Z untuk yang baru pertama kali dengar kata-kata investasi, dengar kata-kata kripto, Bitcoin, atau mungkin diajak temennya tapi masih skeptis. Mungkin masih mereka pengen tapi kayak skeptis dengan penipuan apa segala macem lah. Nah itu gimana sih untuk menyadarkan mereka bahwa ini worth it loh, jangan sampai ketinggalan. Bukan ketinggalan sih, lebih ke dia cuma dapat income dari kerja doang gitu. Padahal ini bisa jadi side income-nya mereka. Itu gimana Ci? Mungkin sepatah dua kata yang banyak juga nggak apa-apa. Coba aja dulu sih sebenarnya. Coba aja dulu. Tapi kalau misalnya nggak mau coba juga nggak apa-apa, karena pada akhirnya menurut aku semua orang tuh juga akan sadar kayak gitu, karena semua orang udah mulai ngomongin ini, terus orang udah pada coba, udah share experience-nya di social media kayak gitu kan. Jadi kayak pada akan ada saatnya orang-orang tuh kayak, oh ya gue mau coba deh, entah karena dia takut
kehilangan opportunity atau dia pengen ngejar sesuatu yang lebih besar kayak gitu sih. Oke. Thank you Ci buat sharing-sharingnya ya. Dan jangan lupa nih buat teman-teman yang nonton podcast ini bisa download aplikasi Gudang Kripto, lalu juga follow media sosial Gudang Kripto, dan pastinya nih kalau mau belajar ya harus follow akunnya Cici Investasi apa Ci? Bisa follow @Elizabeth_Adeline atau langsung ketik aja Cici Investasi, biasanya langsung muncul. Oke, ada di mana aja? Aku ada TikTok, Instagram, terus ada di X juga, Twitter kayak gitu, dan YouTube juga ada sih. Oke, siap. Thank you ya Ci buat waktunya. Thank you Kak Guntur. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.